Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam, syahrun awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idku minan nar. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu ditambahkan, diberikan nikmat, dan kita selalu bisa bersyukur atas nikmat itu. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan tambahan-tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Namun apabila kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang sangat luhur akhlaknya. Semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, kita sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang syamil, agama yang menyeluruh, agama yang kamil, agama yang sempurna, agama yang mutakamil, agama yang menyempurnakan. Semua sendi kehidupan dalam hidup kita ini sudah diatur, sudah ada contohnya dari ajaran Islam. Islam memberikan ajaran dari hal-hal yang terkecil, seperti misalkan cara menguap, cara bersin, masuk atau keluar toilet. Bahkan perkara-perkara yang besar pun diatur dalam Islam. Contohnya seperti politik, seperti budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Para pemirsa Mercu TV yang budiman, mungkin kita pernah dalam lingkungan kita, dalam keseharian kita, pernah merasakan, pernah dengar, atau mungkin bahkan ada dalam diri kita sendiri. Pernah biasanya kok tiba-tiba kita mendapatkan pertengkaran atau perselisihan atau mungkin ada konflik yang mungkin itu dari komunikasi yang sederhana, interaksi yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini biasanya karena kita tidak paham akan komunikasi. Sebetulnya secara sederhana, komunikasi bisa kita pahami adalah proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lainnya, atau proses penyampaian informasi dari komunikator, orang yang memberikan informasi kepada komunikan, orang yang diajak bicara atau orang yang diajak berkomunikasi. Secara sederhana mungkin ini mudah sekali untuk dipahami, namun kok pernah kita rasakan, misalkan nih contohnya ya, ketika kita berkomunikasi dengan salah satu orang atau dengan teman kita atau orang yang kita kenal, kok baru 1 menit, 2 menit kok nggak betah gitu. Baru beberapa menit saja kok nggak enak bicara dengan dia. Dia ini suka gibah, suka ngomongin orang, suka menjelek-jelekan orang. Nah, ini disebut dengan toksik dalam komunikasi. Racun dalam proses komunikasi. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, sebetulnya ada nggak sih ajaran Islam dalam berkomunikasi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya contoh teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah sendiri berfirman. Allah sendiri berfirman dalam firman-Nya mengatakan kepada Nabi Muhammad, la'allaka khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Untuk itu patut kita contoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Begitu juga dalam berkomunikasi. Nah,
Para pemirsa Mercu TV yang budiman, sebetulnya ulama telah merumuskan setidaknya ada 6 perkataan, 6 qaulan dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam berkomunikasi. Ada apa aja sih? 6 itu, yang pertama adalah qaulan karima atau perkataan yang mulia, perkataan yang saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada qaulan maisuro, perkataan yang ringan, mudah untuk difahami. Kemudian ada qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, sopan santun. Kemudian ada qaulan baligho, perkataan yang membekas kepada jiwa. Kemudian ada juga qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Dan terakhir ada qaulan syadida, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Nah, mohon izinkan saya untuk menjelaskan setidaknya 3 qaulan karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah qaulan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Sekali-sekali jangan engkau katakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, ulama mendefinisikan qaulan karima itu adalah perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan untuk menghormati, menghargai orang lain. Terutama untuk orang tua kita secara biologis maupun orang tua kita seperti guru-guru kita ataupun orang lain. Karena sejatinya setiap manusia itu ingin dihargai, ingin dihormati. Maka kita wajib untuk berbicara baik, berbicara yang mulia kepada sesama manusia. Di lainnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau dia diam. Mungkin di antara kita ya, biasanya agar kita dianggap lucu, agar kita dianggap bisa dekat dengan seseorang, ya kita mencela, kita berbicara kasar untuk bisa melucu. Padahal itu tidak boleh. Karena apa? Tidak ada manfaatnya sebetulnya. Baik, hadirin, selanjutnya adalah qaulan syadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ibnu Katsir menafsirkan qaulan syadida itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak bengkok. Ramai di kita ada slogan bahwa jujur itu hebat, jujur itu baik, jujur itu mulia. Memang mahal kejujuran itu. Nah, artinya Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ya, kita harus jujur. Ya, biasanya nih, biar kita tertutup aibnya, tertutup celaknya. Ketika kita ditanya oleh teman, mungkin oleh pimpinan, padahal kita punya aib, punya salah, dia tidak jujur, mengatakan semuanya baik-baik saja. Padahal itu akan berdampak sangat serius terhadap kehidupan kita. Dan Ibnu Katsir menyampaikan, kalau dalam ayat ini dinyatakan, kalau kita jujur, kita memang berkata apa adanya, insya Allah kita akan diberikan rahmat dan kita akan diberikan keselamatan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah qaulan maisuro. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut, perkataan yang ringan, perkataan yang mudah untuk difahami. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa qaulan maisura itu adalah perkataan yang mudah untuk difahami, perkataan yang sopan, santun, menghargai. Ya, mungkin di antara kita ada yang berbicara agar kita terlihat hebat, ya, kita terlihat sok banget gitu ya. Padahal mad'u atau orang yang kita ajak bicara itu tidak paham dengan pembicaraan kita. Kita terlalu ilmiah berbicara. Padahal mungkin orang yang kita ajak bicara adalah anak-anak SD atau mungkin tukang di jalanan ya, atau misalkan pedagang-pedagang yang memang mohon maaf tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi kita berbicaranya sombong. Nah, ini berarti tidak bisa menempatkan diri kita ketika berkomunikasi. Islam mengajarkan kepada kita agar kita terus bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan cara melihat siapa orang yang kita ajak bicara. Islam sudah memandu ini. Artinya kita harus berbicara sesuai dengan levelnya agar mudah difahami. Nah, para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, dari 3 perkataan ini, 3 qaulan ini yang saya jelaskan mungkin sangat mudah untuk dipahami, dibaca. Namun dalam prakteknya terkadang susah, terkadang sukar sekali bagaimana kita bisa berbicara jujur, berbicara untuk menghargai, menghormati. Untuk itu kita terus berupaya melatih diri kita, berdoa kepada Allah agar selalu diberikan hidayah, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau misalkan sedikit saja kita salah berkomunikasi, itu dampaknya bisa besar. Dampaknya bisa perkelahian, bahkan pembunuhan. Jadi para pemirsa Mercu TV, kita harus hati-hati dalam berkomunikasi, jaga hati kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai di Ramadan ini kita tidak bisa menahan hawa dan nafsu, sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu karena apa? Karena dia tidak bisa menahan hawa dan nafsunya. Dia berbuat jelek karena udah terbiasa mungkin berbicara buruk. Dia di Ramadan ini pun berbicara buruk terus, berprasangka buruk terus, mencela terus, berbicara kasar terus. Nah, untuk itu di Ramadan ini mari kita tekadkan agar kita sama-sama bisa menjaga diri, agar kita sama-sama bisa mawas diri, tidak berbicara jelek, kita terus berprasangka baik, dan kita berdoa kepada Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.